Oke, wait. Gue coba buat podcast dulu. Oke, sebentar. Sebentar tunggu pada join ya. Banyak juga yang join. Oke, sip. Segini kali ya. Oke, bentar. Gua record. Udah recording ya? Siap. Oke, selamat pagi ya, bro sekalian. Sebentar, gue izin buat share screen dulu. Oke, ya. Agenda biasa kita ya di Jurnal Saham Lu, kita akan bahas IPO satu per satu ya. Setiap kali ada IPO kita bakal bahas. Agenda kita kayak gitu ya. Apakah fungsinya buat nge-call? Sebagian kayak gitu, cuman fungsi utamanya adalah supaya kita lebih aware aja kalau IPO, kalau misalnya kita beli saham, itu bukan cuman sekedar yang penting cuan ya, tapi ada bisnisnya juga. Kita harus paham juga dengan fundamental perusahaannya kayak gimana. Oke, gue coba mulai dulu kali ya. Wait, sebelumnya gue tes dulu, suara gue jelas gak? Tes. Aman? Kalau aman boleh. Oke, aman ya. Oke, Bro Rizky, thank you. Siap. Oke, gue mulai ya. Ini nggak akan lama kok ya. Gue batasin paling sekitar setengah jam atau sampai 40 menitan. Oke, baik, selamat pagi semuanya ya. Kenalin, gue Cildan, co-founder dari Jurnal Saham Lu. Kali ini kita akan bahas IPO call ya, private call, IPO Hunter berdasarkan IPO. Kali ini kita akan bahas IPO PJHB ya, PJHB. Kemarin kita sempat bahas yang IPO emas ya. Kali ini kita bahas soal IPO PJHB ya. Dan harusnya dalam waktu dekat juga bakal ada IPO lagi nih. Gue dapat bocoran. Cuman ya nantilah. Harusnya di bulan-bulan ini. Oke. Oke. Biasa ya. Ini bakal nanti akan ada IPO manager. Nanti akan di sounding juga sama Bro Tian nanti di grup aja. Feel aman. Oke. Oke. Ya, disclaimer dulu. Apa yang gue sampaikan di sini ini pure buat educational purpose. Nanti juga akan ada call sih sebetulnya, rekomendasi dari gue kayak gimana. Tapi di adjust lagi dengan preferensi kalian ya. Karena balik lagi uang-uang kalian ya. eh, Beli atau jual juga itu urusan kalian ya. Gue di sini cuma ngasih semacam view-nya aja ya, sesuaiin lagi sama profil resiko kalian masing-masing. Oke, gue jelasin lagi ya. IPO Hunter itu dibagi jadi dua. Kalau gue pribadi itu bagi jadi dua ya, ada yang namanya Growth Hunter sama ada yang namanya Hit and Run Strategi. Kalau misalnya Growth Hunter ini kita fokusnya ke long term ya, kita fokusnya ke jangka panjang ya. Misalnya kita beli koin waktu kemarin IPO di harga 100. Kita tahu prospeknya ke depannya menarik ya, apalagi bursa kripto di Indonesia, apalagi ditambah lagi itu dimonopoli sama koin semua Indo kripto ya, Indo kripto Indonesia. Alhasil potensi dia grow dari bisnis itu sebetulnya lebih tinggi. Makanya itu disebut sebagai growth hunter. Kita beli waktu IPO dengan tujuan kita akan gunakan untuk long term investing ya. Nah, kalau misalnya ngomongin soal growth hunter itu yang pertama kita fokus ke value-nya. Ya, perusahaan ini kayak gimana ya. Itu bisa ngasih eh, apa yang bikin menarik dari perusahaan ini. Ya, value-nya kayak gimana, apa yang bikin beda dengan perusahaan yang lainnya. Kemudian fokus ke future growth. Kita kalau misalnya ngomongin soal growth hunter ya, kita ngomongin soal kinerja sekarang, kita ngomongin soal yang kedepannya kayak gimana, future-nya kayak gimana. Dari IPO-nya ini bakal dipakai buat apa dan lain-lain. Future-nya akan ada prospek masa depan yang menarik atau enggak. Ya. Kemudian base valuation, ya. Ini biasanya berguna kalau misalnya memang dia IPO di industri yang memang mainstream, ya. Banyak saingannya. Kita pakai base valuation, kita akan coba lihat murah atau mahal dan lain-lain, kayak gitu. Ini kalau ngomongin soal growth hunter strategi, kita bisa pakai pendekatan tiga itu tadi. Nah, juga ada yang namanya hit and run strategi, ya. Kalau ini kita lebih fokus ke IPO hunter yang long term banget, ya. Tembak cabut, ya. Kita masuk IPO, arah dua kali tiga kali kemudian udah nggak arah kita cabut, sesimpel itu hit and run strategi. Ini yang paling umum karena lebih simple, lebih singkat juga ya, dan returnnya biasanya cukup menarik ya. Kalau misalnya hit and run strategi ini ada empat pendekatan yang biasanya gue jadiin pertimbangan utama. Yang pertama adalah underwriter ini adalah penjamin emisi efeknya ya. Kita akan lihat secara historical gimana habit ya, kebiasaan dari si underwriter ini. Kemudian ada juga yang namanya share offered ya, persen share offered. Ini lebih kepada si perusahaan ini mau nyebarin sahamnya ke publik itu berapa persen ketika IPO. Kita ngomongin ketika IPO ya, karena ketika nanti setelah IPO
let's say setahun 2 tahun, ya itu kebijakan perusahaan lagi. Kadang ada yang sampai ditebar ke publik semua, ada juga yang malah diambil lagi, ditampung lagi sahamnya. Ya, ini penting ya supaya kita bisa tahu eh, perusahaan ini rencananya buat pakai exit liquidity atau enggak sih. Ya, biasanya kita pakai pertimbangan di yang ini, share offer. Cuman ya kebijakan baru DPR dan dari OJK juga sih, tapi usulannya dari DPR soal yang free float. Jadi kalau gue pribadi ngelihatnya kurang lebih si PJHB ini kemungkinan dikeluarkan untuk testing gimana nanti kebijakan IPO free float ya terhadap perusahaan-perusahaan IPO. Let's say lah kayak gitu. Kemudian di sini ada stock offered ya. Kalau stock offered ini lebih ke jumlah saham yang ditawarkan. Ini akan jadi pertimbangan penting juga apakah nanti barangnya, sahamnya di market ya, di pasar itu akan banyak atau akan sedikit, akan banjir atau akan kering. Ya, ini penting. Kemudian yang selanjutnya ada hype. Ini yang paling utama dan yang mungkin kurang lebih beberapa tahun ini baru rame ya. At least buat tahun ini deh. Di akhir tahun 2024 sampai sekarang itu hype jadi penting ya. Ini kebuktian juga di IPO Mas kemarin ya. Meskipun katakanlah underwriternya cukup menarik juga ya si IPO Mas ini ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin soal hype-nya, IPO Mas ini hype-nya tinggi banget ya. Sehingga sangat mungkin untuk sekali dua kali arah kayak gitu. PJHB ini ya, kalau gua pribadi juga ngerasanya sama. Karena untuk di bulan Oktober ini kita nggak ada IPO lain selain PJHB. Otomatis fokusnya pada kesini. Terlepas daripada nanti perusahaannya untung atau rugi, ada prospek atau enggak, orang-orang retail-retail, let's say retail FOMO dan lain-lain itu akan tetap beli PJHB. Meskipun katakanlah anti hakim skip untuk PJHB ya, tapi kalau gua pribadi ngerasanya mungkin hype-nya tetap akan ada. Apalagi udah dikonfirmasi dengan 300.000 ini ya, 300.000 pemesanan ya, antrian pemesanan ya. Apakah oversubscribe atau enggak kita belum tahu nanti ya, kayak gitu. Oke, kita kan bahas langsung ya IPO PJHB ya, pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. Gue gak tahu benar atau enggak ya, cuman itu kurang lebih ya. Secara overview ya, perusahaan ini itu bergerak di bidang pelayaran ya. Bedanya sama PSAT, PSAT itu pelayaran yang fokusnya dia nampung di komoditas juga. Misalnya lagi ada orderan di batu bara ya, atau apapun ya, nikel dan lain-lain, dia siap buat tampung buat nganterin. Tapi kalau si PJHB ini, dia fokusnya segmented khusus untuk alat berat, kontainer dan peralatan proyek kayak mesin, trafo PLN serta alat pertambangan dan perkebunan. Jadi dia lebih fokusnya ke alat berat kayak gitu. Dia lebih ke penyewaan kapal ya, sama kayak biasa landing craft tank ya. Cuman dia ada dua skema bisnis ya. Dia biasa pakai time charter atau freight charter. Maksudnya adalah dia biasa nyewain berdasarkan waktunya atau berdasarkan jaraknya, jarak antarnya ya kayak gitu. Dan yang menarik adalah di PJHB ini seluruh kapalnya, armada kapalnya itu udah full capacity, udah utilisasinya 100%. Dalam arti semua kapal yang dimiliki oleh PJHB ini itu udah dipakai semuanya ya, banyak orderan dan lain-lain gitu, kasarnya kayak gitu. Makanya PJHB ini mau IPO untuk menambah 3 kapal baru ya, dengan tujuan buat nambah kapasitas dan efisiensi utilitas ya. Vendor yang ditunjuk ya buat nanti akan jadi istilahnya yang ngebangun 3 kapal ini adalah PT Untung Brawijaya Sejahtera. Ini kebetulan non afiliasi, nggak ada terafiliasi di keluarga, teman atau kerabat ya. Kurang lebih eh kalau gue lihat sih sebetulnya mereka pernah ada transaksi bareng sama PT Untung, kemungkinan besar mungkin langganan ya kayak gitu. Nah, ini overview dari sisi poinnya ya. Ini yang menarik adalah yang tadi ya, sempat kita bahas fundamentalnya kuat ya. Kemudian sektor pelayaran ini domestik tumbuh ya, apalagi dengan kebijakan pemerintah soal kayak support ke nikel dan lain-lain. Kemudian 100% hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi produktif ya di CAPEX atau capital expenditure. Kasarnya nambah ini ya, nambah kapital. Kemudian manajemennya pro dividen, nanti akan kita cek juga niche market yang spesifik ya. Di kompetitornya sedikit kalau misalnya ngomongin soal niche market yang memang pelayaran tapi fokus buat nganterin alat-alat berat doang. Ya. Kemudian ini yang kurang menariknya yang perlu diwaspadai ya. Seluruh dana IPO ini untuk capex. Maksudnya gimana? Berarti ketika nanti perusahaan ini udah IPO, dananya udah diserap dan lain-lain, eh, efeknya ya kinerjanya itu baru mulai kerasa mungkin sekitaran 2026 ya, 6 sampai 12 bulan lah, let's say lah. Sampai 2026 ya mungkin let's say 12 bulan lah. 12 bulan setelah kapalnya selesai baru mulai bisa kita kerasa dari sisi pendapatannya bertambah atau enggak dan lain-lain. Ya, kemudian ini tergantung pada proyek besar dan kondisi cuaca ya. Kita semua tahu ya, industri pelayaran kayak gimana. Kemudian resiko pembangunan kapal ya, namanya juga pembangunan akan ada delay dan lain-lain ya. Kemudian skala usaha masih kecil. Nanti akan kita bahas di bagian afiliasi untuk itu.
Ini untuk detailnya ya. Bisa kita lihat sini sektornya transportation and logistik ya. Subsektornya ini di logistik dan deliveries. Jumlah saham yang bakal ditawarin itu sekitar 480 juta lot saham baru atau sekitar 25% ya dari modal yang ditempatkan. Ya, nilai nominalnya 50 berarti nanti para manajemen ya, direktur dan lain-lain, kalau misalnya mereka bakal jual sahamnya ke publik, mereka bakal punya harga rata-rata di Rp50 per saham. Ya, harga penawarannya sekitar 310 sampai 330, tapi sekarang udah offering ya, itu di 330 ya. Berarti strike price. Maksudnya strike price adalah berarti investor atau pelaku pasar itu optimis terhadap harga saham si PJHB ini. Tapi perlu diketahui juga kalau misalnya yang namanya di bagian book building itu sangat mudah buat di istilahnya diatur-atur di otak-atik kayak gitu ya. Kemudian ini ada tanggal pentingnya ya. Sekarang tanggal 2 hari Minggu berarti nanti akan ada 2 hari lagi kalau kita mau pesan si PJHB ini. Cuman saran gua, kita jangan pesan di akhir ya, jangan pesan di hari tanggal 4 karena ada beberapa sekuritas kita cuma bisa pesan sampai H-1 sebelum IPO-nya ditutup, offeringnya ditutup maksimal. Jadi kalau menurut gue pribadi cara paling aman adalah kita pesan hari ini atau besok. Tanggal 4 gue pribadi gak begitu menyarankan ya. Kalau misalnya memang mau pesan lupa telat, mending subuh-subuh atau sebelum sebelum istilahnya sebelum jam 9 market buka kayak gitu ya. Dan yang menarik juga dari PJHB ini adalah ada yang namanya warrant ya. Dia itu ngasih warrant 1/2 ya. Maksudnya adalah kalau misalnya kita pesan 2 lot saham PJHB, kita bakal dapat 1 lot warrant PJHB ya. Warrant ini apa? Warrant ini adalah semacam kontrak pemesanan. Misal kasarnya mungkin buat lebih mudah buat retail ya, lebih kepada tiket PO pre-order ya. Ketika nanti kita udah dapat warrant ini, kita bisa punya hak buat tebus ya. Tembusnya gimana? Kita bisa tukerin si Warren ini ya dengan saham PJHB ya, dengan saham PJHB. Nah, nanti misalnya kita udah punya Warrennya, terus kita tukerin ya. Nanti average dari PJHB yang kita punya adalah 330. Itu ketentuan dari si Warrennya kayak gitu ya. Yang bikin menarik adalah biasanya Warren ini digunakan ketika IPO ini sebagai pemanis ya. Kenapa? Karena misalnya gini, karena kita pesan 10 lot saham PJHB ya. Kita akan dapat 5 lot saham PJHB ya. 5 lot Warren saham PJHB. Dan 5 lot saham Warren PJHB ini akan kita dapat di harga 0. Average kita di 0. Jadi ketika nanti Warrennya naik katakanlah ke harga 100, maka ya 100 itu adalah keuntungan yang kita dapat secara penuh dari Warren PJHB bisa kita jual ya. Tapi kalau misalnya nggak kita jual mau kita exercise bisa banget ya. Tapi Warren tuh biasanya periodenya sekitar setahunan. Jadi tahun depan baru kita bisa tukerin Warrennya ini jadi saham. Kontraknya ini ditukerin jadi saham. Ya, kita akan bahas nanti detailnya di struktur modal. Oke, nah ini untuk underwriternya sendiri ya, itu ada PO Pilar Mas Sekuritas, Pilar Mas Investindo Sekuritas, kode brokernya PO ya. Yang menarik adalah dia full komitmen ya. Maksudnya berarti mau kan tadi 25% yang ditawarkan ke publik ya. Mau misalnya publik menerima banyak atau enggak, misalnya publik cuma pesan 10%, ternyata nggak begitu rame ya, cuma 10% publik yang pesan. Maka 15% sisanya akan ditampung oleh si PO ini ya. Jadi perusahaan tetap akan mendapatkan dana sekian, kayak gitu. Ini adalah komitmen, full komitmen, kesanggupan penuh. Kalau misalnya nggak laku, perusahaan sekuritas, underwriter atau penjamin emisi efek, siap buat beli, siap buat tampung. Kita akan lihat track record underwriternya ya. Kebetulan SPL ini dari data gua itu baru ngawal satu doang, Cegas ya, 8 Januari 2024. Waktu itu kalau nggak salah harga IPO-nya di 388 tuh 288 nih, gue lupa gitu. Oh 338, sorry. Nah ini udah gue buat chartingnya sedikit ya. Oke kita bahas dulu mungkin dari sini ya. Dari sisi chartingnya ya, si IPO Cegas ini ada semacam ada dua cycle ya, dua cycle bullishnya ya. Pertama dan kedua kita akan bahas satu-satu. Dia IPO di 338 ya. Dan ketika IPO ya, dia tuh open di harga 422 ya, di harga atas. Opennya itu di atas di arah. Tapi kemudian malah turun sekitar 14%-an ke 288 ya. Meskipun pada akhirnya akhirnya ditaikin lagi ke arah ke 422 ya. Jadi meskipun arah tapi kalau kita lihat nggak sampai lock arah ya untuk si Cegas ini. Besoknya besoknya juga sama nggak lock arah ya. Besoknya cenderung lebih ke nggak kemana-mana. Ini candle doji ya bisa kita lihat ya, dia sempat turun ke 320 kemudian sempat naik ke 510 ya,
tapi kemudian malah close-nya di dekat-dekat 425 ya kalau nggak salah ya, atau 426 gue lupa gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, cycle-nya kalau kita lihat sini di 5 hari pertama itu sempat naik sampai ke 130% di 5 hari pertama. Dan di 5 hari kedua itu naik sampai 200, sekitaran mungkin 200 persenan ya, kurang lebih ya. Gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Ya, oke, berarti kan kalau misalnya kayak gini kita udah bisa ngeliat nih polanya ya. Again disclaimer on ya. Kita lihat dari sisi underwriter-nya. Kita lihat ya di day one ya, ini ketika gue coba cek dari si broker summary-nya, si PO ini mentradingkan si cegasnya ini ya. Di hari pertama dia beli ya. Hari pertama dia beli. Di hari kedua dia jual jadi net sell ya. Ketika gue coba cek di day 1 sampai day 2, kemudian gue cek dari sisi net buy atau sell-nya, ternyata net sell ya. Day ketiga, ternyata dia juga beli lagi. Sama kok. Kalau misalnya mau dicek di Stockbit atau di beberapa situs lain, silakan. Ya. Di day keempat, dia jualan lagi. Di day kelima, dia jualan. Akhirnya gue coba recap dari tanggal 8 ketika dia IPO sampai ke 5 harinya. Ya. Kalau nggak salah ya, sorry. Dan ya, dia net sell. Ya. Kemudian ini juga sama. Ya. Ketika sampai 11 hari juga, dia net sell juga. Ya. Berarti kurang lebih kalau misalnya ngomongin soal habit ya, si PO ini kurang begitu, istilahnya kurang begitu menjaga ya, kurang begitu menjaga si saham IPO-nya kayak gitu. Oke, sebentar. Oke, sip. Ya, kurang begitu menjaga. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal cycle-nya, kalau menurut gue pribadi mungkin di cycle pertama ini di 5 hari pertama itu memang digerakkan oleh si PO ini ya. Tapi ketika di cycle kedua kemungkinan besar ada bantuan dari market-market lain ya. Kita bisa cek aja di sini mungkin di top 5 buyer-nya ya. Nanti bisa kita coba identifikasi masing-masing apakah CC, XL atau mungkin YP ya, karena YP bisa kita lihat ada terus ya di 4 kali, tapi yang paling sering ada tuh CC. Besar kemungkinan berarti CC yang jadi market maker-nya. Atau bisa jadi mungkin XL malah atau XC kayak gitu. Ya, oke. Itu dari sisi underwriter-nya. Kemudian kita bahas dari sisi afiliasinya. Ya, kalau misalnya gue bisa bilang, sorry ya, si PDHB ini adalah perusahaan keluarga. Ya, karena kalau misalnya kita lihat dari sisi struktur pemegangnya dan kalau misalnya kalian lihat dari sisi prospektusnya, memang dijelaskan di situ. Kalau misalnya setiap direksi, setiap orang yang punya saham di sini itu punya keterkaitan secara keluarga, entah itu mungkin ipar, istri, suami dan lain-lain ada. Ya, tapi kurang lebih orang yang memegang kendali utama itu si Hero Gozali namanya. Ya, Hero Gozali. Kalau kita lihat ya di sini ini ada 3 data ya. Yang pertama ini adalah struktur modal ya ketika perusahaan sebelum IPO. Ya, Hero Gozali itu memegang 50% pemegang saham mayoritas. Tapi ketika nanti sudah IPO ya, dia akan terdestrupsi. Maksudnya karena nanti akan diterbitkan 25% saham baru, maka pemegang saham sebelumnya porsinya akan berkurang. Hero Gozal yang tadinya 50% berubah jadi 37%. Ya. Kemudian nanti kan tadi kita sempat bahas soal warrant ya. Ketika misalnya orang-orang menembus warrant tersebut, otomatis akan ada saham baru juga yang muncul, yang diterbitkan. Ya, maka misalnya ketika terjadi ini skemanya, ketika apa diterbitkan semua ya, ketika diterbitkan semua bisa kita lihat sini ya, Hero Gozali itu akan makin terdestruksi lagi jadi 33%. Tapi ya balik lagi masih memegang porsi saham terbesar seperti itu. Ya, ini untuk dari sisi perusahaan afiliasi. Tapi sorry banget ya, setelah gue coba cek dari sisi semua direksinya, nggak ada historical secara apakah mereka pernah mengawal atau pernah punya di saham IPO sebelumnya atau enggak. Sorry, bentar. Oke, nggak apa deh. Ya, bisa kita lanjut ya. Oke, kita bahas dari sisi kinerja keuangan. Gimana sih kinerja keuangan dari PJHB ini? Ya, kita lihat dari sisi asetnya dulu aja. Aset, liabilitas, dan ekuitas. Persamaan akuntansi. Ya, asetnya ya bisa kita lihat sini bertumbuh dari tahun ke tahun. Ya, dan kita lihat di sini ternyata yang menyokong asetnya ini tumbuh bukan dari hutang, tapi dari ekuitas. Berarti maksudnya ya mungkin ada penambahan modal atau misalnya aset keuangan perusahaan atau aset perusahaan ini bertumbuh dan lain-lain. Nanti bisa kita cek. Poinnya adalah hutang perusahaan ini kecil, sangat kecil ya. Jadi bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi hutangnya sendiri malah cenderung menurun ya. Hutangnya, asetnya bertumbuh tapi hutangnya menurun. Ini biasanya lebih ke perusahaan yang dari sisi eh, struktur struktur dari sisi struktur perusahaan ini menarik ya.
Karena memang banyak porsinya itu didominasi oleh ekuitas dibandingkan sama liabilitas atau hutang. Ya. Kemudian kita cek nih dari sisi asetnya ya. Kita lihat aset lancarnya ini lebih sedikit daripada aset tidak lancarnya. Itu berarti perusahaan ini mayoritas asetnya ini berbentuk aset yang tetap, dalam arti aset yang tidak liquid, misalnya bangunan, misalnya lagi kapalnya, armadanya, dan lain-lain itu dihitung sebagai aset tidak lancar atau aset tetap. Kalau aset lancar ini biasanya cash, piutang, apalagi bank dan lain-lain. Kemudian di sini ada liabilitas, liabilitas. Tapi kan di sini liabilitasnya yang lebih ini lebih banyak jangka pendek ya. Tapi poin di sini lagi ya kita lihat liabilitasnya nggak begitu gede ya, liabilitasnya sangat kecil. Jadi ya udah nggak usah kita begitu meter. Kemudian di sini kita lihat dari sisi laba ruginya ya, pendapatannya ini semakin lama semakin menurun. Kalau gua pribadi awalnya memang merasa ini kurang menarik ya, tapi setelah kita coba lihat memang dari sisi industri kan kita semua tahu ya, paling besar tuh waktu tahun 2021. Tahun 2021 kita semua tahu apa yang terjadi dengan Rusia dan Ukraina. Tahun-tahun tersebut lah ya, terjadi perang yang mana berakibat pada harga batu bara yang melonjak naik. Ketika harga batu bara melonjak naik, otomatis orang-orang ya atau misalnya mungkin di pertambangan itu pasti butuh yang namanya support kayak mungkin alat berat dan lain-lain sehingga kemungkinan besar harga atau margin dari PJHB bisa lebih meningkat pada tahun tersebut. Namun ketika sekarang trennya sudah mulai menurun sehingga pendapatan mereka kembali berkurang. Cuman ini yang bikin menarik adalah tadi kan sempat dibahas ya, kalau si PJHB ini semua armada kapalnya itu udah full capacity ya, udah terutilisasi 100%, sudah digunakan sebanyak 100%. Kasarnya semuanya ini nggak ada yang nganggur, semuanya udah ada proyeknya masing-masing. Tapi dari sisi labanya ini malah menurun pendapatannya ya. Ini berarti ya memang ada sedikit semacam penyesuaian ya dari sisi margin mereka. Ya, pendapatan mereka menurun ya. Bisa kita lihat juga dari sisi labanya, laba ruginya juga semakin menurun ya. Dan dividennya bisa kita lihat sini tahun 2022 dia cukup rajin bagi dividen. Meskipun 2023 dia skip ya 2024, 2025. Ini menariknya buat para growth hunter ya karena ada istilahnya perusahaan ini nggak cuma sekedar omon-omon aja kalau dia mau bagi dividen. Kayak beberapa perusahaan sebelumnya. Dia emang punya track record pernah bagiin dividen kayak gitu. Makanya menarik ya. Kemudian di sini kita lihat dari sisi rencana alokasi dana IPO-nya. Ya, dia kan IPO di 310 sampai 330, tapi kan udah offering ya, sudah fix di 330 plus underwriter-nya adalah full commitment. Berarti perusahaan pasti akan mendapatkan dana 158,4 miliar ya. Nah, bisa kita lihat ya, sebetulnya 100% akan dialokasikan ke pembangunan 3 kapal LCT ya sebetulnya. Tapi kebetulan gue coba atur-atur lagi sehingga kurang lebih sebetulnya realitanya cuma 153,4 miliar. 5 miliarnya akan digunakan untuk biaya emisi. Kasarnya seperti itu. Cuman supaya nggak pusing, kalau misalnya nanti ngecek di prospektusnya ya, kasarnya adalah 100% dana IPO-nya akan digunakan untuk capex pembelian pembangunan 3 kapal LCT tadi. Seperti itu ya. Kemudian di sini dari sisi valuasinya, ya, valuasi. Ketika nanti perusahaan ini IPO, PJHB ini IPO, dia akan IPO di harga 633,6 miliar. Bukan harga, sorry, market cap-nya. Ya, dia masuk ke dalam kategori lapis 3, ya, karena masih di bawah 1 triliun. Ya. PBV, PE, dan PS-nya ini mahal ya. PBV-nya 7,5 kali, ya. PI-nya 36,8 kali, PS-nya 11,4 kali. Ini adalah rasio valuasi yang mana menunjukkan kalau si saham ini cukup mahal, IPO di harga yang cukup mahal. Tapi balik lagi ya, karena ini IPO ya, kita menggunakan perhitungan di kondisi perusahaan saat ini. Kita masih belum memperhitungkan ketika nanti proyeknya sudah selesai ya. Ketika proyeknya sudah selesai. Tapi lagi ya, saya izin disclaimer dulu ya, bro-bro sekalian ya. Tadi kan kita sempat bahas ada warrannya. Warrannya itu sekitaran di harga 330-an kalau nggak salah ya, warrannya ya. Biasanya it means ya, harga sahamnya ketika nanti sudah waktunya tebus warrant di tahun depan, logiknya logiknya ada dua opsi. Harga sahamnya akan lebih tinggi dari warrant sehingga nanti warrantnya akan diminati oleh para retail, oleh para masyarakat, oleh para pelaku pasar sehingga harga warrantnya nanti naik, atau harga sahamnya akan diturunkan ke bawah harga warrant ya. Sehingga nanti orang-orang akan merasa kurang menarik, ngapain gua tebus warrantnya? Toh harga warrant nanti gua dapat juga malah lebih tinggi.
daripada harga pasar sekarang, mending gue beli di pasar, ya. Itu adalah dua opsi, yang mana dua-duanya itu plus minus, ya. Kalau misalnya memang naik, berarti kita yang udah pegang dari awal, kita dapat conviction kita bakal dapat capital gain yang lumayan, ya. Tapi kalau misalnya harga sahamnya turun, ya, harga sahamnya turun di bawah harga warrantnya, itu berarti likuiditas di pasarnya akan lebih terjaga, kayak gitu. Karena kalau misalnya tadi nambah warrant, ya, nambah warrant otomatis eh, istilahnya barang di pasar makin banyak, barang di market makin banyak. Dernya itu 0,06 kali, ya. Kalau misalnya ngomongin soal rasio hutang, ya ini best sih. Ya, perusahaan ini resikonya kecil banget. Hutangnya sangat kecil. Kayak gitu, kurang lebih. Ya, conclusionnya, ya. Kalau dari gue pribadi, conclusionnya, ya, buat saham PJHB ini menarik, ya. Menariknya adalah kita bisa pakai dua hal. Kita bisa pakai buat growth hunter dan juga bisa pakai buat hit and run strategi. Kita bahas satu persatu. Buat dari sisi growth hunter, ya, kita semua tahu tadi rencana alokasi dana IPO-nya adalah something yang bagus, ya, something yang menarik, ya, karena dia nggak benar-benar, tadi kita juga udah sempat lihat kan, kalau misalnya vendornya itu adalah dari perusahaan non afiliasi, berarti nggak akan mungkin ada istilahnya, ya, at least kita secara data, ya, kita bisa bilang kalau nggak akan ada potensi kalau si perusahaan ini istilahnya sama kayak beberapa perusahaan sebelumnya, ya, dia beli tanah dari si ownernya dan lain-lain, kayak gitu kan, kasarnya kayak gitu, ya. Tapi kalau si PJHB ini kemungkinan besar nggak kayak gitu. Plus, ya, dia optimis banget 100% dana IPO-nya akan digunakan untuk itu, ya, capex, ya. Itu menarik. Dia fokusnya ke masa depan, dia fokus untuk menambah, ya, keuntungannya lagi. Cuman yang jadi problem adalah, yang jadi pertanyaan pertama, akan resikonya adalah kemungkinan besar akan terjadi, biasanya akan terjadi mungkin keterlambatan atau misalnya masalah-masalah dalam pembangunan tiga kapal tersebut. Yang kedua, ketika kapalnya sudah jadi, memang ada proyeknya, gitu. Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang memang biasanya muncul. Apakah perusahaan ini memang membangun karena memang sudah ada proyek di depan, atau memang karena perusahaan ini membangun untuk jaga-jaga aja, kayak gitu, ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ya, untuk para growth hunter, tadi kan kita sempat lihat, ya, dari sisi track record and narratornya. Kita nggak bisa terlalu mentah-mentah sebetulnya, cuman sebagai gambaran aja. Kalau misalnya nanti ketika saham ini IPO, ada change ketika saham ini akan turun di bawah harga IPO, ya. Jadi kalau misalnya memang buat growth hunter, kita bisa beli mungkin waktu IPO, bisa ikutan untuk jaga-jaga aja kalau misalnya ternyata nggak turun, dan kalau misalnya turun kita bisa tambah lagi. Itu buat yang growth hunter, ya. Cuman, ya, balik lagi disclaimer on, ya. Menariknya adalah ini very segmented, ya, very segmented, pesaingnya kecil, ya, dan pasti bakal dibutuhin untuk setiap katakanlah pertambangan dan lain-lain, ya, buat transportasi si alat berat ini tadi. Kemudian kita bahas soal hit and run strategi, ya, buat dibeli jangka pendek, buat kita beli kemudian kita cabut di harga arah, bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa, bisa, ya. Cuman, ya, balik lagi ke yang tadi, kita lihat PO kinerjanya kayak gimana. Dia sering istilahnya tradingin barang IPO-nya sendiri, ya, kayak gitu. eh Conviction gue sebetulnya cukup di satu kali arah, ya, cukup di satu kali arah. Bukan berarti menutup kemungkinan bakal dua kali sampai tiga kali arah, ya, cuman gue pribadi ngerasa nggak ada validasi lain, ya, selain daripada antrian antrian bidnya udah sampai 300.000, itu aja, ya, cuman itu aja. Selain itu gue lihat juga si PO, ya, kurang lebih dia cuma sekali arah pun kita lihat tadi bongkar, ya. Jadi kalau gue pribadi cuman manfaatin hype-nya aja, ya. Gue mungkin bakal masuk juga, cuman emang size gue gak begitu gede sih. Gue bakal atur juga buat gue masuk nanti di hari pertama, ya, kemungkinan di hari pertama, ketika misalnya nyentuh arah gue langsung jual, ya. Terserah kalau misalnya kalian mau coba hold sampai 2 hari atau 3 hari, dua kali 3 kali arah silahkan. Tapi cuma kalau gue pribadi lebih ke meminimalisir resiko, ya, meminimalisir resiko. Apalagi kan dengan kebijakan free float yang baru, ya, dari OJK, kita juga gak tahu apakah itu udah diterapin atau belum, gimana implikasinya dan lain-lain, secara realitasnya seperti apa. Kayak gitu kurang lebih untuk dari gua pribadi. Jadi pertanyaannya mungkin apakah growth hunter menarik? Menarik, ya. Cuman tadi perlu di-adjust lagi aja, ya, karena dividen dia sering bagiin. Kemudian nggak ada potensi, kayaknya, ya, nggak ada potensi dia bakal jual sahamnya ke publik, ya, karena itu bakal ngerepotin buat sebuah perusahaan keluarga, ya, itu penting. Kemudian dari sisi dividen dia tadi bagiin, kemudian rencana pengalokasian dananya juga tadi jelas, ya, untuk capex, untuk keperluan masa depan.
Oke, 10 menit lagi beres ya. Kemudian buat hit and run strategi tadi juga menarik ya. Sesuai tadi yang udah sempet gua bahas. Cuman kalau gua pribadi, terserah buat kalian misalnya buat fokus ke dua kali arah momentum kayak emas kemarin, cabut di arah kedua silakan. Cuma kalau gua pribadi mungkin prefer buat cabut di arah pertama. Ya, disclaimer on aja. Kayak gitu. Oke? Silakan, ada yang mau ditanyain dulu mungkin 10 menit terakhir? Ya, atau ada yang mau didiscuss? Atau ada yang mau sharing view-nya soal IPO PJHB ini? Silakan ya. Oh ya, ini PJHB ini gue masukin ke kategori IPO di bulan Oktober ya. Kenapa gak gue masukin di November? Karena agak nanggung aja ya. November ini seharusnya mungkin kemungkinan besar akan ada IPO lagi ya. Akan ada IPO lagi. 2 bulan terakhir sebelum kuartal keempat 2025 beres. Seharusnya akan ada IPO lagi. Kayak gitu. Kemungkinan besar ini semacam tes ombak aja untuk melihat free float dari OJK ini bagaimana dampaknya ke perusahaan-perusahaan IPO. Itu asumsi gue pribadi. Ya, disclaimer. Oke. Eh, buat yang pertama kali belajar soal IPO ya, mungkin pertanyaannya, oke silakan, Bro Ujang, feel free aja langsung ngobrol atau mau chat juga silakan. Yuk, Ujang, Izin bertanya, Bang. yuk. Kan tadi udah dijelasin juga kan, kata Abang juga kan bisa cabut di arah hari pertama kalau Abang ya. Hmm. Berarti kalau potensi arah masih ada gitu ya. Kalau gua ngelihat, kita ngomongin hype ya, kita ngomongin hype, arah kemungkinan besar pasti ada. Mungkin sekitar 60%, gue yakin 60-70% pasti arah. Kemungkinan besar, kalau dari gue pribadi. Hari pertama ya, hari pertama. Cuman pertanyaannya apakah bakal lock arah atau enggak, apakah bakal sama kayak cegas, gue gak bisa jamin. Ya, cuman akan ada kemungkinan arah, gue pribadi mungkin bisa bilang ya, ada kemungkinan arah. Ya, dari underwriter-nya ada kemungkinan arah. Kemudian kita lihat dari sisi hype-nya juga dia cuma satu perusahaan yang IPO, ada. Dan kemungkinan besar nanti sampai hari besok, seharusnya antriannya akan terus tambah. Kalau sampai 400 ribu itu gila banget sih, tembus antriannya. Sekarang aja udah 300 ribuan kan, gitu sih. Oke, Bang, makasih, Bang. Oke, sip. Oke, kalau ada lagi langsung tanya aja ya. Buat di IPO sendiri, gue pribadi prefer buat ini ya, ada dua ya. Kita bisa pesan via aplikasi atau pesan via website. Kalau gue pribadi atau mungkin biasanya para pelaku pasar yang biasanya udah lama, biasanya kita pesan di ya ipo.co.id website. Kenapa? Karena pada akhirnya di yang website ini yang dari web perusahaan ya, aplikasi sekuritas itu juga akan nyambungnya ke sini juga kok. Ya, kayak ipo.co.id kayak gitu. Seperti itu kurang lebih kasarnya ya. Eh Oke, ya, ini introducing to IPO Manager nanti akan dibahas mungkin sama Tian di grup aja ya kali ya, kayak gitu. Untuk mempersingkat waktu aja, eh kemungkinan besar juga nanti akan ada beberapa penyesuaian, bakal kita atur lagi buat si IPO Manajernya supaya bisa bantu kalian buat nge-tracking ya IPO ya, kayak gitu. Karena buat IPO, trading, investing itu kalau buat gue pribadi itu adalah something yang beda, ya, something yang menarik. Jadi perlu buat di tracking juga kalau buat gue pribadi, ya. Kayak gitu, kurang lebih sih. Thank you semuanya. Kalau ada yang mau ditanya atau yang mau didiskus lagi, silakan ya. Kita ada waktu sekitaran 6 menitan lagi sih. Belum saya nggak ada, kita bisa langsung end aja. Bang ini mau lihat antrian IPO di mana ya? Antrian IPO itu cuma bisa kalian lihat di website iipo.co.id. Ya, kebetulan gue juga belum pesan sih. Nanti gue bakal pesan dulu. Nanti nanti gue share juga di grup ya, di grup yang diskusi. Pertanyaannya mungkin kok di aplikasi Stockbit gak ada? Gue nggak tahu pasti ya. Gue nggak pernah pesan di Stockbit kebetulan. Cuman ya yang pasti yang tadi ya. Kenapa kenapa gue lebih suka iip.co.id ya? Kenapa gue lebih suka di websitenya? Karena semua informasi ya memang sumbernya di sini. Ya bahkan perusahaan sekuritas juga pesennya di sini. Kayak gitu. Maksudnya tuh nge-link datanya mereka ke sini. Kayak gitu. Cuman kita nggak bisa, kita emang nggak bisa ngelihat secara eh, apa ya, kita memang nggak bisa ngelihat secara, let's say gimana ya, nggak bisa ngelihat secara real time ya, kita cuma bisa ngelihat antrian kita. Makanya biasanya kalau beberapa sekuritas atau beberapa komunitas
Itu mereka nyiapin 3 waktunya. Ketika hari ini mereka pesan, hari besoknya mereka pesan pakai akun lain, hari besoknya lagi mereka pesan pakai akun lain. Cuman untuk ngelihat antriannya ada berapa, kayak gitu. Tapi ya karena kita di forum nanti kita bisa discuss aja. Kayak gitu bang, antrian 300K atau penjatahannya nanti cuma 1 sampai 2 lot aja dapatnya. Kita lihat dulu ya. Cuman tadi kalau kita lihat dari sisi jumlah saham yang ditawarkan memang sedikit ya. Cenderung sangat sedikit. Tapi balik lagi, 300.000 itu kan tadi antriannya aja. Kita masih belum tahu apakah pemesanannya ada yang di fix allotment kah? Apakah yang poolingnya ini biasanya pesan pada berapa? 1 juta? Di atas 10 juta mungkin? Atau misalnya cuma tes lot aja yang cuma 1 sampai 10 lot aja. Ya, karena itu meter juga nanti buat ngelihat dari sisi oversub yang ini loh, yang menentukan jumlah penjatahan lot itu bukan 1 sampai 2 lot aja, bukan dari antriannya, tapi dari sisi oversubscribe-nya. Oversubscribe itu adalah pemesanannya berapa. Misalnya ada 10 orang yang antri, tapi setiap orang masing-masing pesen 500 juta misalnya, itu meter bisa penting ya. Tapi kalau misalnya banyak orang yang pesen, tapi yang pesennya cuma 1 sampai 2 lot aja, ya itu juga akan berpengaruh juga nanti ke penjatahan, kayak gitu. Ya, cuman ya kurang lebih seharusnya sih, kalau pertimbangan gue seharusnya nggak akan sampai 10 lot sih. Kita nggak akan bisa dapat sampai 10 lot. Seharusnya, ya, seharusnya. Cuma nantilah, let's see lah. Gue juga sekarang masih masih lagi coba sama Tian, lagi coba buat adjustment ya. Belajar gimana cara buat penjatahan yang efektif gitu. Karena biasanya ada yang bilang random, tapi sebetulnya ada semacam perhitungan matematisnya sendiri. Gimana cara kita dapat penjatahan yang optimal gitu. Soon lah. Mungkin di next IPO bakal gue cantumin juga ya perhitungan kayak gituan. Thank you advice-nya. Oke, sebentar. Oh iya, izin ya buat absen, Tian boleh bantu nggak? Sorry, ada nggak? Nah, boleh diisi aja ya absennya ya. Ini nanti bakal gue kirimin si bahannya di email kalian masing-masing. Oke, buat yang free aja sih. Ya, soon-nya harusnya bakal ada IPO lagi di bulan November ini ya. Nanti kita tunggu aja ya. Dalam waktu dekat harusnya akan ada IPO lagi. Seperti itu. Hmm, mhm. Oke, cukup kali ya. Jangan lupa buat isi absennya ya. Buat gue laporan ke Tian. Supaya kita bisa recap aja gitu performa dari forum kita kayak gimana. Oke, kayak gitu sih kurang lebih ya. Thank you udah join ya. Nanti akan kita recap lagi di forum ya. Gimana kinerjanya dan semoga, kalau harapan gue sih sebetulnya bukan berarti pesimis ya. Gue pribadi mungkin berharap bisa 1 sampai 5 kali ARA kalau bisa ya. Tapi ya kita realistis aja. Investasi itu yang penting bukan gainnya, tapi minimalisir resikonya. Gitu ya. Sekian mungkin ya, bro-bro sekalian. Thank you udah join. Gue tutup ya. Bye.